Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah semuanya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah, di mana kisah ini mengenai asal-usul Dajjal yang sangat penting untuk kita semua simak. Dajjal berawal dari sosok berkarisma yang membawa malapetaka jelang datangnya hari kiamat. Dajjal merupakan sosok menyeramkan yang akan datang ke bumi menjelang datangnya hari kiamat ketika sudah terjadi. Lalu siapa sebenarnya sosok Dajjal ini dan bagaimana asal-usul Dajjal? Kemunculan Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Para salafus soleh berpendapat bahwa Dajjal adalah seorang anak Adam. Ia bukanlah seseorang dari golongan jin ataupun setan. Beberapa ulama itu juga meyakini bahwa Dajjal itu adalah manusia biasa yang akan mengalami kematian. Selain itu, keluarga Dajjal termasuk ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya merupakan penyembah berhala. Mereka adalah keturunan Yahudi, Yahuda, yang sudah menikah selama 30 tahun namun tidak juga dikaruniai seorang anak. Peperangan akhir zaman menurut Al-Quran, hadis, Taurat, dan Injil disebutkan bahwa sebelum adanya dukhon itu asap ya. Disebutkan bahwa sebelum adanya asap atau dukhon di medan Al-Malhamah nanti, Dajjal adalah seorang manusia normal. Ia merupakan seorang yang karismatik sehingga orang-orang kafir dan orang-orang munafik banyak yang terpesona kepadanya. Penampakan Dajjal tidak langsung seperti penampilannya nanti menjelang datangnya hari kiamat. Jika sejak lahir Dajjal sudah bermata satu dan pada dahinya tertulis kafir, maka tidak akan ada manusia satupun yang mau dipimpin orang yang seperti itu. Matanya buta sebelah dan di dahinya tertulis bacaan kafir. Sebutan Dajjal merupakan gelar. Ya, ingat, sebutan Dajjal itu hanya merupakan gelar saja, sedangkan nama aslinya tidak demikian. Petaka akhir zaman oleh Abu Fatihah Al-Adnani bahwasanya penisbatan nama Dajjal ini digunakan oleh Rasulullah SAW. Beliau menggunakan sebutan tersebut untuk para pendusta agama. Dijelaskan dalam buku Ramrud, diktator pertama di muka bumi karya Mansur Abdul Hakim, bahwa Dajjal itu sudah hidup di zaman awal dan kuno sejarah manusia. Dajjal sudah ada sejak lama dan termasuk ke dalam hak-hak yang dinantikan dan tentangnya sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Aku peringatkan kalian semua tentangnya. Dan tidak ada seorang nabi melainkan dia memperingatkan kaumnya tentang Dajjal." Nabi Nuh benar-benar telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Setelah ada dukhon, yakni asap itu, setelah ada asap yang menyerang umat manusia, maka saat itulah Dajjal akan muncul, menyebarkan fitnah dan mengumpulkan pengikutnya. Ciri-ciri Dajjal. Nawas bin Sam'an telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memaparkan ciri-ciri Dajjal kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda, "Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting, matanya buta satu, yakni picak kehilangan satu, dan menurut saya dia seperti Uzza bin Qatu. Dan barang siapa dari kamu semua yang melihatnya, maka bacakanlah untuknya pembuka surah Al-Kahfi. Dia keluar dari celah, yakni kota antara Syam dan Irak. Kemudian dia membuat kebinasaan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di setiap tempat dia akan membuat kebinasaan. Wahai hamba Allah, tetapkanlah, kuatkanlah dirimu." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lalu di mana Dajjal sekarang berada? Ini menurut sabda Rasulullah SAW. Kemampuan Dajjal itu menjelang hari kiamat, disebutkan bahwa kemampuan Dajjal menjelang hari kiamat sangatlah dahsyat. Ia dapat mendatangkan air saat
api menyebar di mana-mana, mendatangkan api di saat kondisi kedinginan, menghidupkan orang yang sudah meninggal, dan lain sebagainya. Namun, semua itu hanyalah fitnah semata yang ditunjukkan pada para pengikutnya. Hal tersebut sesuai dengan namanya yang memiliki kata dasar yang termasuk bentuk mubalaghah atau melebihkan, yang maknanya yakni banyaknya kebohongan yang ada pada dirinya. Disebutkan juga bahwa pada suatu hari pada musim kemarau panjang, Dajjal akan bertanya kepada manusia di sekitarnya, "Apa kamu menginginkan api atau menginginkan air?" Jika menjawab air, berarti Dajjal akan memberikan api. Dan jika menjawab api, maka Dajjal akan memberikan air. Sedangkan jika ada yang tetap memilih api dan ia berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di agama Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tersebut itu akan dibunuh oleh Dajjal. Semoga kita semua dijauhkan atau diselamatkan dari fitnah Dajjal. Amin, Allahumma amin. Jadi seperti itulah gambaran kekejaman dari sosok Dajjal yang akan datang menjelang datangnya hari kiamat. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.